Ini kita bisa meminjam ilmu neurologi, ilmunya para dokter. Alhamdulillah saya dipertemukan banyak sekali ahli neurologi. Bahkan beberapa ada yang sudah wafat, ada yang ikut zikir, kita juga banyak. Jadi gelombang otak itu boleh dihapuskan. Ada yang paling rendah itu namanya delta. Itu 0 sampai 4 Hz ya nyebutnya. Itu gelombang, itu orang tidur nyenyak. Tapi itu bisa diperoleh oleh orang meditasi dan zikir. Kalau kita orang Islam, ya cukup kita zikir. Kalau antum non muslim ya meditasi. Tapi kita untuk apa meditasi yoga dan segala, kita sudah punya fasilitasnya kok. Maka aneh sekali kalau ada orang Islam mencari meditasi kepada cara-cara yang tidak Islami, itu aneh. Kita nggak ngelarang sih. Cuma kalau antum sudah bersyahadat, masa ngambil yang lain? Tinggal dipelajari aja. Kok yang berbayar mau, yang nggak berbayar nggak mau? Ya udah kita tarif aja ntar ya. Kalau mau alimi zikir kita tarif kan gawat. Jadi ada gelombang otak. Jadi otak itu kan kayak saya ini bisa ngomong. Saya baca, masuk, tar keluar, begitu terus. Itu otak saya lagi cepet tuh. Tapi sesekali coba perhatikan, kalau saya ngomong, itu antum bisa bergetar. Maulana Abid ngomong, itu antum bisa bergetar, bisa nangis. Itu ada getaran yang lain di sana, bukan getaran yang biasa ini. Yang pertama itu delta. Delta itu 0 sampai 4. Ini orang kalau tidur nyenyak tuh, ngorok tuh bunyi. Jadi kohar kalau ngorok tuh dia 0, sampai 4 tuh. Nyenyak. Nah, biasanya orang kalau sakit disuruh tidur sama dokter itu karena ini. Karena ini tidur penyembuhan. Kan kita kalau pegel-pegel enaknya tidur nggak? Nah itu tidur yang ini nih, delta namanya. Agak kenceng dikit 4 sampai 8. Itu kalau nggak salah namanya theta ya. Kalau ini bisa oleh orang meditasi. Kalau orang tidur dia mimpi. Kalau ini nggak ada mimpi nih. Antum lagi meditasi, tiba-tiba hilang. Nah ini sini nih. Sidi Zauki sering banget soalnya. Baru zikir hilang. Nah ini dia nih. Sering ngalamin. Bener gak? Termasuk Buya Bergaki. Dulu sering banget ngalamin. Lama-lama terlatih sampai ke sini. Nah, di sini sihir main. Ini gelombang-gelombang sihir di sini mainnya. Jadi khoyali orang. Jadi kalau orang bisa lagi zikir atau meditasi, kalau dukun kan dia meditasi tuh, zikir juga, zikir zulmaniyah, zikir kegelapan, bukan nuraniyah. Kalau wali kan zikirnya nurani. Cila gaya. Emang kita wali ya. Semoga jadi wali Allah, amin. Ya. Di gelombang ini teman-teman, orang bisa berkirim-kirim. Kalau di hadis disebut hadisun nafs. Bisa berkata-kata dia. Bisa masuk kalam-kalam. Nah, di sini nih. Nah, ada orang lagi santai begini, itu bisa di sini. Nah, dia kalau ada yang datang dia tahu nih, ini jin, malaikat, khidir, dia tahu tuh. Di sini nih teman-teman. Kalau ini nggak tahu deh. Tapi rata-rata wali-wali Allah ketika dia sadar, kolbunya karena tenang, gelombang otaknya itu tenang sekali. Ya, jadi ini sangat tenang ini. Jadi kolbunya tenang. Kalau kita sekarang kan, ini apa lagi nih? Ini apa lagi nih? Gitu. Kalau ini enggak, mereka tenang. Ada ketenangan keheningan yang luar biasa. Karena dia tenang, dia hening, dia nggak panik.
Apa yang datang, apa yang hilang, dia bisa tahu apa yang datang dan hilang itu. Itu sebabnya ada orang yang kita sebut mukasyafah. Mukasyafah di sini, teman-teman. Tulis sini aja ya. Mukasyafah. Dari kata kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap. Di sini nih. Jadi orang-orang lagi suluk, lagi kholwat. Tapi hati-hati. Jika tidak di-guidance oleh orang yang ahli di bidang ini, bisa-bisa yang datang halu. Bisa-bisa yang datang khodam-khodam, jin-jin, ya, syaitan, azazil. Yang datang bukan malaikat jadinya. Bukan nur yang datang, tapi nar, ya. Sama-sama terang, tapi terangnya satu panas, satu bikin kita tenang. Gitu. Nah, hati-hati di sini, teman-teman. Maka wajib di sini harus ada mursyid, karena setiap kali orang berzikir dia merasakan kedamaian, dia akan mencapai hal-hal seperti ini. Nah, di atasnya apa? Delta, theta. Antum pernah ini nggak? Lagi duduk disapa orang terus nggak nyahut, ngelamun. Lagi kangen Kohar ya? Kohar dibully mulu tadi ya, biar cepet kawin. Alfa, sesuai dengan namanya. Oh lagi alfa nih gitu, lupa gitu. Ini bukan cocokologi, mah cocok. Jadi ketika Bang Dik disapa nggak nyahut, pikirannya kemana? Padahal sadar itu lagi alfa. Itu biasanya gelombangnya 8 sampai 12. Jadi agak lumayan cepat. Tapi bisa ngelamun. Nah, teman-teman, ini di sini, ini orang hipnotis mainnya di sini nih. Hipnotis ya. Nah, kalau theta nih, ini yang sakti-sakti di sini. Nah, kalau kita biasanya, sekarang ini biasanya di beta. 12 sampai berapa ya? Tambahin 4 berapa jadinya? 16 ya? Agak cepet. Nah, kalau antum sholat pakai beta, pikirannya macam-macam. Itu yang disebut di teks yang pertama itu. Azhara kulla syai'. Maka lagi habis takbir, semuanya tuh ingat. Jadi kalau lagi sholat, Allah yang batin itu zahirkan. Kalau selesai sholat, Allah yang zahir itu rasakan batinnya. Itu maksud teks ini. Itulah zahir dan batin. Jadi kalau sholat, apa kata Nabi? Ini Nabi yang mengajarkan. Ya, jadi ini bukan ajaran bid'ah. Apa kata Nabi? Jika engkau sholat, jangan mudah ke depan atau ke kanan. Karena di depan ada Allah antara kamu dan kiblat. Itu apakah Nabi mengajarkan Allah bertempat? Kan enggak. Nabi lagi mengajarkan visualisasi ketika sholat. Sugesti yang masuk, kayak ini dia nih. Di sini sholatnya. Ya, inilah yang disebut khusyuk. Jadi khusyuk bisa nggak dilatih? Bisa. Kalau bisa berlatih sampai di sini. Orang inilah yang disebut mutmainnah. Ya. Nah, itu yang dipanggil nanti itu yang ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd itu surat keberapa? 13 ayat 28. Ketahuilah hanya dengan mengingatnya, menyebutnya, hati menjadi mutmainnah, tenang. Jadi gimana? Kenapa kita nggak tenang sholatnya? Karena nggak dimulai dengan zikir. Nah itu. Dimulai dengan zikir. Mulai. Jadi sebelum sholat itu tenang dulu sebentar, jangan langsung takbir aja. Nggak usah dihiraukan orang ngomong usoli bid'ah. Usoli itu kan conditioning sebelum sholat. Kalau di sini lebih panjang lagi, ada patron lagi dibaca sebelum sholat. Itu cuma untuk biar masuk ke gerbang Allah yang zahir itu siap.
Jadi sholat itu Allah zahir. Itu harusnya. Kan hadisnya jelas di Sahih Bukhari. Allah di depanmu, begitu Nabi ngomong. Jadi Nabi itu kalau ngajarin sholat, benar-benar Allah itu dizahirkan. Bukan difisikkan ya. Dizahirkan. Apa beda fisik dengan zahir? Zahir itu nyata. Allah itu dirasakan nyata. Gitu. Jadi emang divisualkan. Rasanya Allah di depan. Kalau nggak bisa, maka ikatlah qalbu kita dengan Rasul. Nggak bisa, baru robitoh kepada mursyid. Gitu sebenarnya. Jadi kenapa muncul robitoh kepada mursyid? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Nah, jadi kita visualkan, kita ikut kepada baginda Rasul di depan kita. Nah, itu cara khusyuk sebenarnya. Kalau udah lewat Nabi, pasti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.